Verdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Verdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Verdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai
pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.